Itu udah yang berterima kasih sendiri sama diri gue, makasih ya sudah baik menjalani hari ini. Yang BTS mengajarkan kita untuk artinya love yourself. Kalau bisa dibilang muka dua, gue muka dua, kayak gue di depan orang, ketemu orang banyak, gue harus menjadi happy gitu loh. Tapi nanti ketika gue sendiri di rumah pulang, gue nggak bohong, gue pasti nangis gitu. Gue cinta banget sama diri gue karena gue udah Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama kita di podcast Pemuda Tersesat. Pemuda tersesat. Astagfirullah. Pemuda tersesat hari ini mau ngomongin self love nih. Kan di media sosial lagi pada rame nih masalah self love ya. Yuk kita sama-sama bahas dan dengerin pendapat kita dalam podcast Pemuda Tersesat kali ini. Oke. Bersama Kak Husnu, Kak Oci, dan Kakak Arin. Kita mau nanya dulu nih, menurut kalian masing-masing bagaimana cara kalian untuk mencintai diri kalian sendiri sih? Kamu dulu deh. Oke, kalau menurut gue sendiri sih ya, gimana kita tuh mencintai diri sendiri. Pertama, kita harus kenalin dulu nih diri kita. Gimana sih diri kita tuh, dan kayak kita itu juga harus lebih menerima diri kita. Jadi apa adanya. Kalau kita kayak kurang pede sama diri kita, terus dengan keadaan ekonomi kita segala macem kayak gitu, kita akan kayak minder. Kita kayak serasa dunia ini nggak asik gitu. Saat lo udah kenal diri lo, saat lo sudah memahami diri lo sebenarnya, lo akan timbul rasa tuh kayaknya lo kan terima apa aja gitu. Saat bahasa banyak gitu kan datang bertubi-tubi, lo bisa terus kuat gitu karena lo udah berserah diri gitu. Artinya lo udah nerima nih ya kan, gue kayak gimana gitu. Jadi lebih kayak terima dan kenal diri sendiri tuh lebih worth it sih buat. Berarti menurut Kak Husnu nih kita harus kenal dulu ya, harus lebih paham dulu sama kondisi sekitar kita dan diri kita ya. Baik. Menurut Kak Oci nih kayak bagaimana nih? Kalau self love menurut gue pribadi ya, pemahaman gue. Mungkin dulunya mungkin kayak seorang yang egois yang tidak mengenali diri sendiri. Gimana sih caranya? Bertanya-tanya, mencari suatu informasi. Ya. Dan menurut gue kenal sama salah satu artis K-pop ya, yang BTS mengajarkan kita untuk artinya love yourself. Dari situ tuh gue belajar memahami bahwa lo nggak perlu mengetahui atau mempelajari diri lo itu dari orang lain. Cukup dari diri lo sendiri. Apa sih yang lo mau? Apa sih yang lo inginkan? Apa sih yang lo butuhkan? Coba lo tanya sama diri lo sendiri. Kalau di materi yang kita pelajari itu teori komunikasi intrapersonal ya. Berbicara dengan diri sendiri. Itu sih. Mungkin lebih tepatnya. Menurut Kak Karin, bagaimana nih? Sebenarnya kalau menurut gue juga nggak jauh beda sih ya sama menurut gue. Pada intinya harus mengenal diri sendiri itu dan nomor satu sih, sama gimana cara kita menghargai diri sendiri. Misalkan kayak gue tuh kayak untuk pengalaman gue ya, gue sesering itu berterima kasih. Dan kayak dari pagi gue udah aktivitas sampai pulang gitu, gue tuh udah yang berterima kasih sendiri sama diri gue, makasih ya sudah baik menjalani hari ini, udah apa sih namanya, makasih udah kuat sampai detik ini, kayak gitu sih. Lebih berterima kasih sama diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Baik, berarti kita harus kenal dulu sama apresiasi apa yang udah kita lakuin ya. Oke. Lalu ada faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh nih kepada diri kita biar kita mencintai diri sendiri? Kalau Ci, faktor internal apa eksternal? ada banyak Bebas. Mungkin kalau dari gue tipikal orang yang kemudian, yang mageran, yang kalau apa-apa harus ditemenin sama orang. Itu gue yang dulu sebelum mengenali apa artinya self love. Cuma setelah gue udah memahami, ternyata kadang kita kalau terlalu bergantung sama orang lain itu akan mengecewakan. Jadi dari situlah gue mau mengenali arti self love itu. Belajar dari pemahaman situ, ternyata
kita melakukan sesuatu tuh nggak mesti harus bantu kebutuhan orang lain. Dengan kita mengenali diri kita sendiri pun kita bakal bisa menjalaninya. Seperti itu sih. Baik. Menurut Kak Husnu faktor-faktornya apa aja sih? Kalau menurut gue ya, faktor yang membuat gue itu cinta sama kehidupan gue atau self love banget sama hidup gue, ya ini keluarga gue. Ini benar-benar apa ya, di podcast ini eksklusif banget sih gue sampai ini karena sampai saat ini banyak yang tanya tapi gue diam. Tahu gak ternyata ini gue ini kan udah punya keluarga sendiri, artinya gue udah married. Nggak tahu kan? Serius udah married. Serius udah married. Jadi udah benar-benar eksklusif ya. Ya artinya gini loh, kenapa gue nggak share gitu. Gue nggak pengen tuh temen-temen gue tuh kadang suka canggung sama gue. Artinya di sini gue dikasih dituain atau apa. Padahal gue pengen benar-benar murni temenan itu kalau di kampus gitu lebih kayak diri lu sendiri gitu. Jadi nggak ada namanya, gue segan lah gitu. Gue nggak suka gitu. Iya, jadi lebih kayak lu tuh apa adanya diri lu. Gue pengen lihat pure lu dengan versinya lu. Kalau gue jelasin atau gue kasih tahu background gue, nanti di situ ada namanya kesenggangan. Gue nggak mau sih. Itu gue rasain waktu gue menjabat sebagai store leader di perusahaan gue. Karena background gue kasih tahu, mereka akan senggan gitu. Beda hal sama teman-teman gue dari yang nggak tahu kan, kayak gitu. Dan gue cinta banget sama diri gue karena gue udah punya seorang anak. Luar biasa ya. Ini eksklusif banget ya. Eksklusif banget ya. Kenapa merasa gimana ya? Cinta ini kayak cinta ini. Hidup ini sangat-sangat apa ya, berkesan saat gue udah ngerasain gue udah punya keluarga, gue udah punya anak gitu kan. Di sini beda sama gue dulu. Gue dulu itu kayak lebih bukan self love ya, selfish ya, artinya egois. Lebih kayak gue tuh merasa gue pengen gue nyintai diri gue dengan semaunya gue gitu. Waktu gue nggak atur gitu kan, gue pulang justru lebih malam dibandingkan teman-teman gue yang kerja. Gue justru malah tadi nongkrong yang jam 3 malam dan pulang juga dalam keadaan capek, besoknya kerja lagi. Dan menurut gue ya itu refreshing. Ternyata selama ini gue sudah salah. Nyakiti diri sendiri kan? Bukan refreshing, bukan lepas capek. Ternyata justru malah membuat diri gue semakin lelah gitu. Dan gue sadar saat gue sudah membina rumah tangga, oh ternyata jiwa yang sebenarnya apa sih pertanyaan gue yang dulu, gimana cara gue cintain diri gue sendiri, ternyata kalau lu udah merasa ada orang yang mencintai lu, artinya nih kalau dalam suatu hubungan nih, terus saat lu pulang capek, justru pulang itu yang menjadi tempat nyaman daripada di luar. Jadi kalau di luar, iya di luar gimana ya? Gue emang dulu ya sebelum gue nikah itu gue pelesirin kemana-mana kan. Misalnya gue libur, gue membantu, gue touring. Bisa 3 orang, 2 orang, ya kan. Nyari waktu atau nyari momen, tapi gue refreshing. Tapi gue nggak ngerasain jiwa gue atau diri gue, ya diri gue nggak happy gitu. Padahal ada orang bilang ya, lu kemana-mana aja, lu jalan-jalan lu seneng, lu banyak duit dong. Yang gue cari kayaknya sebenarnya kebahagiaan yang gue cari atau self love yang gue cari ini nggak dapet gitu loh di jalan-jalan itu. Cuma kayak pamer doang, ngerti nggak lo? Di sosial media gue pamer kesannya gitu, gue bahagia. Padahal enggak sama sekali, serius. Justru gue menutup gue di misalnya sosial media, sekarang nggak sosial media, tapi gue di rumah. Justru malah gue ngerasa kebahagiaan gue nggak kebahagiaan yang untuk banget sih. Berarti keluarga ya, Keluarga, anak, faktor yang terpenting banget sih. Jadi Husnu Junior maksud gue. Oh gitu. Baik, pandangan kakak,
faktornya apa aja sih? Sebenarnya sama sih ya keluarga gitu kan. Kalau emang teman-teman dekat yang di kampus kan emang udah tahu ya kalau gue tuh emang udah gak ada orang tua gitu kan. Jadi tuh gue emang fighting banget gitu buat berjuang banget buat diri gue dan adik gue, karena kan gue punya kakak tapi udah menikah dan udah fokusnya tuh udah beda lagi gitu. Jadi gue juga fokusnya untuk diri gue sendiri dan kedepannya untuk adik gue gitu kan. Nah ya apa sih namanya, untuk semangatnya juga pasti kayak gue kerja dari pagi sampai malam, begitu gue kuliah gitu. Untuk siapa ya, nggak jauh dari diri gue dan untuk adik gue gitu kan, karena gue pengen membuat orang tua gue juga gitu kan di sana tuh ngeliat oh anak gue tuh bisa ya survive sampai detik ini gitu, nggak yang putus asa gitu. Emang sempat ada yang putus asa juga kan, ada manusiawi, ada momen up and down, ada sempat momen yang putus asa kayak udah dia mau kelar gitu kan, hidup tuh kayak udah capek banget, udah berat banget. Cuman gue balik lagi ngeliat ke gue punya adik gitu kan, kayak oh kalau misalnya gue nggak ada dia mau sama siapa gitu kan, karena yang dia punya satu-satunya sekarang adalah diri gue aja gitu kan, gue sendiri gitu, karena kakak gue juga udah beda lagi gitu kan. Terus ya itu sih paling adik gue sih yang bikin gue semangat dan tahu gitu, gue jadi tahu oke, gue tuh harus kayak begini, berarti gue harus memperbaiki diri dulu untuk menjadi contoh adik gue, dan gue harus bisa menjadi sebagai ibu gitu. Itu emang faktornya dia jauh dari orang terdekat ya. Menurut kalian juga nih mencintai diri sendiri ini seberapa manfaat sih gitu? Kayak ngefek banget gak sih di hidup kalian kayak gitu? Maksudnya ya berpengaruh gak sih kayak beda apa kita yang punya mencintai diri kita sama kita yang udah mencintai diri kita, apakah berpengaruh sama lingkungan kita juga kayak gitu? Mungkin kalau menurut gue ya, berpengaruh sama diri sendiri itu pasti banget terpengaruh. Karena apa? Yang tadinya seperti kayak Kak Husnu nggak tahu gimana cara memanage waktu, gimana caranya menempatkan posisi dia untuk mencari kebahagiaan. Dengan kita mencintai diri kita sendiri itu kita tahu gimana caranya, apa maunya diri kita, apa maunya yang harus kita lakuin, itu kita udah tahu gitu. Jadi kita tahu tempatnya. Mungkin efek dari keluarga atau dari orang yang sering menemui kita ya, orang terdekat kita, mungkin lebih kayak oh anaknya ada perubahan, oh anaknya ada semangat hidup, oh anak ini punya masa depan yang cerah nih. Mungkin ya, karena kan kita menjalani suatu proses. Kadang untuk mencapai suatu tujuan, yang lebih baik ya, kayak cita-cita itu, yang dinikmati itu bukan hasilnya, tetapi jalan atau prosesnya yang kita nikmati. Karena dengan adanya proses, kita mengerti bahwa suatu perjuangan itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi berpengaruh banget ya mencintai diri kita ketemu teman baru pun berpengaruh banget ya. Kalau kita udah tahu diri kita pasti tahu kita mau main sama siapa, kita bersosialisasi sama siapa kayak gitu. Yang lebih penting mungkin kayak butuh mentor gak sih? Orang-orang yang lebih tinggi di atas kita, mentor, kayak wawasan kayak gitu tuh penting banget gitu untuk mengubah kita ya, pola pikir kita dan justru kita kalau punya teman sharing atau mentor biasanya lebih searah sih. Jadi kayak kita tuh, gue jujur ya, gue sama orang yang lebih tua, kenapa gue harus banget hormat? Karena gue lebih apa ya, gue ngerasa nih, gue tuh nggak ada apa-apanya. Gue tuh hanya apa ya, di bagian, misalnya dilihat dari sisinya pengalamannya dia jauh banget gitu. Walaupun gue jujur gue di story ini masih muda banget, dan partner gue jujur itu selalu yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, dan sampai saat ini gua walaupun gua punya kepintaran atau kemampuan dalam teknologi atau dalam komputerisasi atau segala macam, mereka enggak, karena orang-orang lama atau berpengalaman itu biasanya dia sangat buta atau sangat kurang dalam hal IT. Nah, tapi gua nggak pernah sedikit pun untuk menyombongkan itu. Justru yang gua ambil adalah di mana gue nih dapat pengalaman sama orang yang lebih tua. Kadang juga si partner gue ini lebih mentorin gue tentang pendidikan, artinya dalam pendidikan formal, dalam pendidikan kehidupan. Ya jadi pola pikir ya, Pola pengalaman pikir. hidupnya. Ini benar-benar kalau ketemu sama orang itu kita banyak banget nyerap-nyerapin. Kayak gue ketemu Karin gitu, dengan Karin ini punya pengalaman based on yang sangat luar biasa gitu. Banget. Gue lebih kayak deketin dia tuh
kok lu bisa ya hidup dengan apa Seperti sih itu. yang luar biasa seperti itu. Maksudnya bisa Gue pengen bertahan pengen sampai tahu sekarang, gitu, ya. pengen tahu lu bisa apa, lu gimana atasinya gitu. Bisa survive. Kayak gitu, gua ketemu Oci juga kayak gitu, orangnya ternyata luar biasa gitu Oci. Karena semua ada background masing-masingnya dan jalan cerita masing-masing, itu yang kita bisa ambil ya. Jadi sebagai makhluk sosial kita emang harus memahami berbagai macam sifat manusia juga, tapi kita harus paham dulu sama sifat kita dulu ya. Kalau kata ini mencintailah dirimu, maka kehidupan akan mencintaimu. Kalau kata dari BTS, you show me I saw you. Kayak semua gua ngerti. Ya apa namanya, seberapa manfaat gitu. Kalau menurut gue manfaat banget, karena itu balik lagi ke yang tadi awal gue bilang ya, dengan seharian gue di luar tuh gue harus berterima kasih sama diri gue sendiri. Kayak gue terima kasih nih badan ini udah kuat sampai sekarang, terima kasih kaki ini udah bisa kuat juga gitu. Badan, hati, pikiran, otak tuh harus diterima kasih gitu, walaupun kita tahu mungkin orang ngelihat kalau kita ya pasti nih orang kok kayak orang nggak normal gitu kan, terima kasih sendiri gitu kan. Tapi kalau menurut gue itu ngebantu banget, kayak setiap sholat gitu ya, ibadah gitu kan, gue tuh selalu berdoa untuk diri gue sendiri kayak apa sih namanya, ya balik lagi kayak terima kasih aja semuanya. Terus gue minta sama Tuhan gue kayak dikuatin hati ini, dikuatin badan ini, dikuatin pikirannya apa segala macem untuk ya menuju yang lebih baik gitu kan. Kalau gue sih begitu untuk Karena dimanapun kita cuma punya diri kita sendiri ya. Iya yang sih, belum- gua gimana ya, gue juga ngerasain apa yang kalian rasain. Artinya gue tuh juga sebelah doang sama gue ini, yang kan bokap udah cabut gitu kan, sedangkan nyokap doang. Ini gue ngeliat Karin ini dua-duanya loh, ya kan dia hidup sendiri. Gue pun Gila kaget sih. kalau tuh kayak oh my god. Iya, ternyata Dan ada apapun sekarang gue kejadian event yang kayak kerjanya tuh gak Nggak tentu, menetap. dan kadang kalau udah kerjaan pun gak kenal waktu kayak gitu loh, heran kayak hebat banget. Main karakter kita, kalau kita main karakter. Iya, gue kadang suka kalau sama diri gue, kenapa sih gue nah itu bokap gitu. Kadang bokap, gue kadang suka rindu sama bokap. Sosok bokap mana sih gitu. Ya kan? Tapi ada temen gue yang lebih statusnya luar biasa cobaannya. Gue semalu anjir. Gue malu banget sekarang kemarin itu gue apaan sih? Ada temen gue lo yang lebih bebannya lebih berat dari lo. Tapi dia kayaknya sangat baik-baik aja. Sampai gue setiap di kampus gue ngeliatin sebenarnya si Karin tuh sifatnya lucu-lucu gitu. Kok bisa sih gitu? Padahal gue juga kadang gue sebelah doang, tapi kadang gue suka boring gitu, suka kayak ngerasa hidup ini nggak adil. Kenapa sih gue mau bokap gitu? Padahal bokap penting banget buat gue, buat didik karakter gue. Kenapa dia kemana gitu? Tapi ada temen gue yang dia enjoy aja nikmatin hidupnya, tapi gue tahu di belakang dia sih. Iya, karena emang gak akan sebaik ini. Coba. Makanya gue gimana cara buat nutupin itu loh, itu hal yang menurut gue gila sih. Kalau di diri gue sendiri ya, untuk menghadapi kayak gitu, emang gue tuh tipe orangnya yang cheerful, gue tuh suka bercanda, gue chill banget gitu sama teman-teman gue. Nah, gue tuh mengatasinya tuh, gue nggak mau misalnya kayak kita lagi ngumpul nih ya, terus misalkan gue ada masalah atau gue lagi kangen sama orang tua gue gitu kan, kita ngumpul terus gue nggak mau gue membawa kesedihan gue ke teman-teman gitu kan, karena kita tahu oh kita mau ngumpul, kita mau happy, kita mau sharing yang happy, lucu. Kalau misalkan gue datang membawa kesedihan gue sama aja merusak mood kalian gitu. Jadi gue tuh kalau bisa dibilang Bikin orang ya. iya, kalau bisa dibilang muka dua, gue muka dua, kayak gue di depan orang ketemu orang banyak, gue harus menjadi happy gitu loh. Tapi nanti ketika gue sendiri di rumah pulang, gue nggak bohong, gue pasti nangis gitu. Ada kalanya gue nangis kayak gue capek berbohong di depan orang-orang, tapi gue enjoy. Even gue berbohong, tapi gue enjoy karena gue sayang nih sama teman-teman gue nggak mau mereka ikut merasakan gue sedihnya apa yang gue rasa gitu. Gue nggak mau gue datang ke situ kita mau happy tapi malah gue jadi perusak mood, malah lo kayak udah jangan, gue nggak mau kayak gitu. Jadi emang kita ketemu udah khusus kita buat happy aja
gitu sih. Dia juga bisa memanage waktu gue, jadi gue tahu di mana gue harus happy, di mana gue harus waktu gue di mana harus sedih, ya gue udah tahu tempat. Berarti dia udah kenal diri dia sendiri. Kita juga sayang kawin sama lu. Amin. Kayak gitu enggak, gue nggak bisa. Baik, kita tutup aja ya pembahasan kali ini. Pembahasannya Ya, sangat oke. menyentuh, sangat banyak banget yang Parah sih pengalamannya banyak banget. Gimana, ada gimmick? Enggak. Oh, langsung. Pemuda tersesat. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Yeay. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya.